Halo semuanya, selamat datang di Research Spotlight GPTech SCUI 2026, di mana kita mempublikasikan riset dari dosen maupun mahasiswa dalam format podcast ini sebagai sarana komunikasi ilmiah untuk masyarakat umum. Perkenalkan, saya Radia Umala dari DTMM 2025 yang akan memandu diskusi hari ini. Nah, pada masa ini, industri-industri kan juga nggak cuma efektivitasnya yang dinilai ya Bang, juga dari sustainability-nya juga ya? Iya. Nah, karena tanpa sustainability, industri itu bisa menghancurkan tujuan di mana industri itu dibuat. Di sini, saya dengan narasumber yang sangat spesial yang juga sedang melakukan riset dalam peningkatan sustainability dalam ekstraksi emas. Beliau adalah Bang Kaiser, mahasiswa DTMM Angkatan 2022 yang mempunyai banyak pengalaman kerja seperti dalam PT Pertamina dan PT Komatsu, dan juga sempat berperan sebagai Presiden Nano Research Society FTUI tahun 2024. Nah, sebelum kita mulai nih, Abang ada lebih lanjut pengen perkenalan lebih nggak? Hai guys, kalian lagi. Nama gue Kaiser dari Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2022, aktif 22. Gue ini sekarang lagi riset di lab GWTech sama dosbing gue namanya Pak Adam. Mungkin kalian akan ketemu di kimia analitik sama Pak Adam. Nah, jadi riset gue ini terkait polistiren divinylbenzene resin ya, yang diterfungsionalisasi menjadi sebuah resin pengikat anion exchange resin gitu. Nah, ini fungsinya buat apa sih? Ini sebenarnya lebih masuk ke dunia pertambangan ya, di mana ini tuh digunain untuk sebagai adsorban dari emas yang ada di larutan tiosulfat gitu. Nah, nanti mungkin lebih dijelasin saat di sesi podcast ya gitu. Oke, jadi untuk mulai nih Bang, sebenarnya untuk mulai research ini, Abang ada keresahan apa nih? Kayak apa yang kenapa harus mulai research ini, kenapa harus di bidang ini? Jadi kayak latar belakangnya ya, Iya. Kenapa sih risetnya penting banget? Nah, jadi for context, riset ini tuh dimulai karena adanya isu lingkungan. Jadi 90% dari pertambangan di dunia ini biasanya kan menggunakan yang namanya lisivian. Nah, lisivian ini dalam hidrometalurgi emas itu gunain yang namanya cyanida. Nah, kalian pasti tahu kan kalau misalnya di film-film kayak James Bond atau misalnya film-film spice gitu, pasti kan untuk ngebunuh orang biasanya atau ngeracunin orang kan pakai cyanida ya. Iya. Nah, tapi cyanida dalam konteks pertambangan itu bisa digunain sebagai lisivian atau pelarut dari emas-emas itu gitu. Nah, kenapa ini jadi isu? Karena seperti yang kita tahu di film-film bahwa si lisivian ini sangat berbahaya buat lingkungan sama buat manusia. Karena ada beberapa kasus di mana pertambangan ini membuang limbah-limbahnya dan malah meracuni air-air yang ada di lingkungannya gitu, dan malah jadinya ngeracunin banyak orang. Maka dari itu kita ini nge-propose sebuah ide, kenapa lisiviannya harus pakai lisivian cyanida? Kenapa emas gak bisa dilindih pakai yang namanya tiosulfat? Nah, ini makanya risetnya berangkat dari situ. Kita pengen bikin sebuah inovasi di mana kita tuh pakai larutan tiosulfat sebagai green processing dari emas ini gitu. Tapi dari situ kan lisivian yang secara commonly dipakai kan cyanida ya sekarang. Nah, kenapa tiosulfat itu nggak lebih sering dipakai? Nah, itu pertanyaan bagus banget sebenarnya. Kenapa sih? Padahal kan udah bagus ya, ini si tiosulfat, terus abis itu udah nggak toksik, terus abis itu bisa dipakai buat ngelindih emas. Nah, secara garis besar di dunia ini kan, atau di permukaan bumi itu ore emas, ore apa ya bahasa Indonesia? Biji emas itu kan biasanya dalam bentuk free meal ya. Ada bentuk-bentuknya sebenarnya emas. Ada free meal, ada carbonaceous, ada yang sulfidic ore. Nah, ini tuh punya tipe yang beda-beda, dan kebanyakan di surface atau di permukaan bumi itu pakai yang namanya atau ada banyak yang namanya free meal ore. Jadi gampang dilarutin pakai cyanida gitu. Nah, tapi karena saking banyaknya ekstraksi yang terjadi di dunia ini, jadinya free meal ore-nya makin lama kan makin habis ya.
tinggal sisanya carbonaceous ore. Nah, carbonaceous ore ini hanya bisa dilindih pakai pelindih atau lisivian yang sangat kuat, yaitu tiosulfat gitu. Nah, untuk saat ini dan untuk kedepannya itu pasti bakal lebih banyak menggunakan lisivian yang lebih kuat, kayak misal amonia, tiosulfat, terus habis itu ada yang pakai asam-asam lain gitu. Ini salah satu tujuannya adalah untuk kayak future proofing industri. Iya, bener banget, gitu future proofing gitu. Nah, kan jadi tiosulfat itu kan bakal lebih berguna kan. Di mana riset abang ini come into play ke dalam industri tambang ke depannya? Iya. Jadi kalau misalnya gitu kan berarti di bagian mananya ya secara teknis ya maksudnya. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau secara teknis, secara garis besar ya, kalau misalnya dari sini, sabar. Jadi dari pelindihan tiosulfat itu atau pelindihan emas secara garis besar itu kan pastinya dijadiin heap leach dulu atau jadiin gunung lah kalau misalnya buat bahasa gampangnya. Yeah. Itu ore atau biji-bijinya tuh dijadiin gunung, terus abis itu pas di puncak gunungnya itu bakal disiram pakai lisivian, pakai cairan pelindih gitu biar emasnya larut. Nah, dari situ kan airnya tuh ibaratnya kalau misal kalian suka minum coffee filter ya, itu kopinya tuh bijinya, air panasnya itu lisiviannya. Nah, itu pas udah dilarutin pasti kan itu ada larutannya berubah komposisi ya. Ada emasnya, ada Cu-nya, ada Al-nya gitu ya. Nah, itu larutannya namanya PLS kalau secara teknis, pregnant leach solution. Itu artinya maksudnya banyak larutannya, banyak logamnya lah ibaratnya. Nah, habis dari logam tersebut kan itu kan larutannya banyak logamnya ya. Gak hanya awu aja. Meanwhile kita pengennya emas doang dong kan, yang paling mahal gitu ibaratnya. Nah, itu tuh gimana caranya ngebedainnya? Itu pakai teknik adsorpsi gitu. Nah, adsorpsi ini biasanya di industri pakai karbon. Tahu kan pasti karbon? Iya. Nah, tapi karbonnya bukan karbon biasa, biasanya namanya carbon activated ya. Dimana karbonnya itu lebih, kalau misalnya bahasa awamnya lebih reaktif lah gitu terhadap terhadap emas yang ada di dalam larutannya gitu. Nah, nanti dari larutan ini emas-emasnya itu nempel karbonnya gitu. Ibaratnya ini karbon nih, ada larutan dari emasnya, kan ini masih dalam bentuk ion. Itu bakal nempel di karbon-karbonnya. Nah, kan ini kan karbon udah ditempelin sama emas semua ya. Nah, nanti bakal diangkat, terus habis itu dipindahin ke vessel lain, terus bakal dicuci nih, biasanya pakai asam yang kuat gitu. Biar si emas-emas yang ada di karbonnya luruh. Baru di processing namanya electroplating. Electroplating. Pokoknya kalau dari termnya di industri itu kayak kalau misalnya kalian di SMA kelas 12 pernah belajar elektrolisis. Iya. Iya kan? Kan itu kan ada katodanya. Katodanya dimasukin ke sebuah larutan tuh. Nah, terus habis itu lama-kelamaan itu logonya pada nempel-nempel situ kan. Iya. Nah, itu kayak gitu. Baru nanti emasnya di electro refining. Nah, peran karbon ini yang ada di proses emas ini itu tuh bisa diganti pakai namanya resin yang gue bikin sekarang gitu. Kan dari risetnya abang ini kan membawa ion exchange resin ya. Ion exchange resin itu sebetulnya konsepnya seperti gimana sih? Nah, ion exchange resin tuh dari namanya kan ion exchange, jadi ada pertukaran ion dari ionnya emas sama ada ionnya dari ion resinnya, gitu. Nah, biasanya ya kan kalau di larutan-larutan kan pasti tahu dong yang namanya anion sama kation kan. Nah, di resinnya itu kalau bisa kita lihat, ini kan ada resinnya ya. Next dulu. Nah, ini ada ion-ion emasnya. Itu bisa langsung nempel ke tangan-tangan yang ada di resinnya ini. Nah, ini mungkin dari segi riset yang kita lakuin sekarang, itu gimana efeknya tangan-tangan ini itu berpengaruh kepada penyerapan dari emas-emas yang ada di larutan tiosulfat gitu. Itu sih intinya. Lalu ini kan juga pasti materialnya juga advance banget ya. PSDVB ini kan singkatannya apa nih? Jadi PSDVB kalian pasti tahu ya namanya polistiren ya.
Nah, PSDVB, PS-nya itu namanya polistiren, tapi digabungin sama yang namanya DVB. DVB itu divinyl benzen. Jadi ada ikatan benzennya lah ibaratnya. Kita nanti ada gambar ya. Intinya itu tuh sebuah matriks yang jadi basis di mana tangan-tangan ini yang misalnya nitrogen atau misalnya yang dinamakan trimetilamin itu bisa nempel gitu. Jadi biar kan trimetilamin kan base-nya itu kan larutan ya. Gak mungkin kita nyebarin larutan gitu bakal nempel. Jadinya kita harus dikumpulin pakai PSDVB ini, ditempel-tempel lah PSDVB-nya kayak Lego gitu. Nah, terus dari PSDVB ini sintesisnya gimana Bang? Secara lab gitu. Nah, ini dari labnya. BTW ini PSDVB gambar ya. Ini sebenarnya kan kalau polimer kan poli ya, berarti banyak dari monomer. Nah ini monomer ini nanti bakal ngebikin sebuah resin gumpalan kecil-kecil. Nih gue ada sampelnya, tapi nanti kita share. Di mana itu tuh bakal ditempelin sama nitrogen sama gugus fungsi lain gitu. Nah cara sintesisnya itu pakai metode agak susah sih namanya. Kalau misalnya, jadi metodenya namanya three-neck flask. Jadi kalau misalnya kalian pernah lihat, jadi flashnya itu bentuknya bulat, tapi ada 3 corongnya gitu. Nah 3 corong ini fungsinya itu adalah yang pertama itu buat nge-reflux, apa ya bahasanya. Jadi kalau misalnya ngegodokin air nih, ngegodokin air kan pasti kan ada uapnya. Nah kita tuh nggak mau uapnya keluar, kita mau uapnya balik lagi. Caranya gimana coba? Ya uapnya dialirin balik. Ya benar. Uapnya itu sebenarnya didinginin lagi tuh, nanti bakal netes-netes lagi gitu ke bawah. Jadi ibaratnya kita tuh pengen closed system sebutannya. Gitu. Jadi nggak ada gas yang keluar, nggak ada gas yang masuk juga gitu. Biar kondisinya terkontrol ya? Kondisinya terkontrol gitu. Khusus kalau buat ngesintesis ini itu di suhu 70 berapa gitu, 75 gitu kalau nggak salah gitu. Lalu terus abis disintesis gitu kan ada karakterisasinya juga karena butuh properties-propertiesnya kan juga banyak banget ya. Iya benar. Nah itu gimana karakterisasinya itu gimana? Kayak ngecek bagaimana properties dari resin yang udah disintesis tersebut. Nah sebenarnya ini prosesnya panjang banget sampai mungkin bisa ngomongin sejaman ya. Dan ini mungkin jenis-jenis karakterisasi yang kita pakai di riset aku dan teman-teman. Jadi misalnya lu udah pernah dengar FTR belum? Belum ya? Belum terlalu. Belum terlalu ya. Gimana ya? Paling yang di karakterisasi yang udah dipelajarin itu XRD ya biasanya. Iya. Nah, X-ray diffraction. Nah, kalau misalnya gue jelasin dalam bahasa bayi, XRD itu kan ngelihat buat dari segi fasanya ya. Iya. Nah, kalau FTR itu ngelihat dari segi ininya nih, pengen ngelihat dari ikatan-ikatan ini nih. Oh, misalnya ada ikatan C sama N, itu bisa kelihatan tuh pakai FTR. Oh, ini kalau misalnya kita pakai FTR bakal ada ikatan CN, bakal ikatan CH, ada CH-nya 3, terus habis itu N double bond-nya ada gitu. Ya melihat dari chemical bonds-nya ya. Chemical bonds-nya bener banget gitu. Nah, ada lagi nih yang namanya misalnya AS. AS ini fungsinya buat ngetahuin nih seberapa bagus si resinnya dalam menyerap emas ketimbang logam-logam lainnya. Pasti dong kalau misalnya kita masukin resin-resin ini ke dalam larutan emas PLS itu nggak bakal 100% emas yang keserap. Pasti 90% emas yang keserap tapi 10% ada Cu, ada Al, ada Zn gitu. Jadi pasti nggak 100% efisien itu. Nah, cara ngelihat efisiensinya atau kapasitasnya itu pakai AS. Gitu bos. Jadi so far itu banyak banget ya propertinya. Iya benar. Nah, tapi kan juga berarti ini research-nya udah selesai atau belum ya? Belum. Masih jauh. Minta doanya aja guys buat lulus. Gitu. Tapi dari yang bisa dilihat so far ini dari resinnya ini kan banyak hal yang bisa secara teoretis itu work secara sustainable dan semacamnya, tapi secara
skala industrial kita ketika di upscale, ketika dilihat dari segi biaya itu nggak affordable, nggak realistis. Menurut Abang kayak so far ini bisa diaplikasikan nggak? Nah, sebenarnya fun fact, ini tuh teknologinya udah diaplikasiin di Afrika, di kalau nggak salah di pertambangan di Tanjung Harapan kalau nggak salah, deket situ lah. Nah, itu tuh udah dipakai, mereka tuh udah pakai tiosulfat, udah pakai resin juga, cuman resinnya tuh masih resin komersil. Gini. Nah, secara realistis, secara kalkulasi sebenarnya bisa-bisa aja kalau misalnya pakai ini. Cuman dari segi future proofing ya, kayak yang lo bilang, itu lama-kelamaan tuh bakal hilang kalau misalnya pakai cyanida gitu loh. Karena emas-emas yang ada di permukaan bumi itu udah habis, ibaratnya udah hampir habis lah yang free meal-nya gitu. Yang karbonisius tadi itu ya? Benar gitu. Mungkin teman-teman lain. Nah, masalah yang pengen kita tackle lah, Bang, ini kan teknologi udah ada nih di Afrika. Kenapa nggak kita copy paste aja di Indonesia? Nah, nggak gitu. Pasti semua daerah ya itu punya tipe dan masalah dari ore-nya masing-masing gitu. Nah, maka dari itu kita pengen otak-atik nih ibaratnya nih dari segi gugus fungsinya. Kalau misalnya kalian belajar polimer, itu ada namanya gugus fungsi. Jadi ada polimer yang rantai panjang, terus ada tangan-tangannya gitu kan. Nah, itu tangan-tangannya itu bisa diganti-ganti tuh. Nah, kita pengen ganti nih. Kira-kira pakai tangan yang mana? Itu yang paling bagus dalam menyerap atau absorpsi emas tiosulfat gitu. Jadi tujuan dari research ini adalah menyesuaikan research yang udah ada untuk ore-ore yang ada di Indonesia ya? Bisa dibilang kayak gitu juga. Tapi bisa dibilang juga ini buat generally yang paling bagus. Kita pengen bikin yang paling bagus, yang paling optimal mentok pokoknya buat nyerap emas gitu. Sama yang paling yang bisa nyaring logam-logam kayak impure gitu, misalnya Al, Cu itu biar nggak masuk juga. Gitu. Nah, tapi tentang itu tuh Bang, kan ini kan ion exchange resin ya? Dan yang gue denger itu ada juga yang kayak beberapa logam-logam kayak Cu dan SO-nya itu sebagai ion pengganggu. Itu konsepnya kayak gimana tuh Bang? Sebenarnya konsepnya itu kayak belum belajar korosi ya. Konsepnya itu ibaratnya nih, misalnya nih ini teman-teman lu semuanya emas-emas semua nih. Terus habis itu ada yang gangguin nih anak sebelah nih, ibaratkan mereka CO gitu. Nah, misalnya ada makanan nasi Padang nih, cuman 10 bungkus. Ada 10 bungkus. Tapi teman-teman dari anak metal misalnya, itu ada 8 orang. Terus teman-teman misalnya dari teman sebelah gitu, dari departemen sebelah, ada 8 orang juga. Pastinya kan yang teman-teman metal nggak dapat nasi Padang semuanya kan? Yeah. Paling dapetnya cuma 4, 5. Nah, gimana caranya yang punya nasi Padang ini cuman ngasih ke orang-orang metal doang gitu. Nah, itulah kuncinya gitu. Itu ada di tangan-tangan di resinnya itu? Betul banget gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita bandingin, jadi kan resinnya bakal menyerap emas ya dari pregnant leach solusinya itu. Nah, itu apakah ada perbedaannya di resinnya setelah menyerap emasnya kayak dari segi warna, segi tekstur dan sebagainya? Sebenarnya ada sampelnya, cuman kalau gue bawa ke sini itu bakal bau banget. gue pernah sampel gue itu ngebawain satu lab belakang ini sampai orang-orang tuh evakuasi ke sini karena saking baunya. Jadi gue nggak bisa ngasih tahu, cuman yang bisa gue kasih tahu ke kalian adalah kalau misalnya resinnya udah menyerap emas, secara visual itu kita nggak bisa ngeliat apa-apa. Karena resinnya itu udah warnanya kuning, larutannya juga warnanya kuning. Gitu. Ya, sifat naturalnya emas ya? Iya, ya gitu lah. Secara itu. Gitu. Oh sorry, agak hijau deh. Agak hijau dikit gitu. Jadi nggak terlalu kelihatan gitu. Ini kan kayak ada yang sampelnya yang bau banget itu ya. Ada kayak kesulitan lain nggak pas proses penelitiannya gitu? Actually fun fact ya, dulu pernah nih sama Pak Adam dibilang, guys itu ke gue sama teman-teman skripsi bilang, guys jangan mulai tanpa saya ya gitu, buat biar safe gitu lah ibaratnya prosedurnya. Nah kita ngeyel gitu, kita kayak aduh pengen cepet-cepet kelar lulus nih gitu. Terus habis itu kita jadinya ngeran sendiri, ngerunning sintesisnya sendiri kan.
Pas kan itu kan prosesnya berminggu-minggu ya, biasanya ada yang seminggu, ada yang seharian. Nah ini kok seharian aja udah bau banget ini lab gitu, literally ini baunya tuh sampai depan situ. Nah pas dicek ternyata sampel kita tuh meledak gitu. Jadi kan itu kan closed system tuh. Yang ini gue kasih lihat deh. Kan ini ada Trineck Flash, ini closed system. Nah sampelnya itu di dalamnya itu gara-gara temperaturnya terlalu tinggi, itu saking pressure-nya tinggi itu ininya tuh sampai lepas, sampai copot gitu, sampai apa namanya? Ada yang pecah, ada yang meledak lah pokoknya. Gitu. Pas kita lihat, waduh, gitu. Jadinya ya gitu guys, harus safety gitu. Jangan mulai tanpa dosen. Iya benar. Gitu. Kalau kayak juga dari yang gue denger di sintesisnya itu ada juga salah satu stepnya itu substitusi nukleofilik. Iya. Itu keren. Itu pertanyaan bagus. Kayak 36 jam dalam temperatur stabil ya. Itu gimana caranya? Nah, 36 jam itu secara teoritis. Kalau secara realnya yang kita gunain sekarang itu kita pakai waktu 1 minggu. Gitu. Nah, apa itu nucleophilic substitution? Sebenarnya udah pernah diajarin di SMA kelas 12, cuman pastinya kita lupa ya, soalnya udah lama banget. Jadi gue juga pas baca ini kayak, oh ini kayak pernah dengar tapi lupa gitu. Jadi nucleophilic substitution ini ibaratnya, kan kita bayangin nih, lu misalnya nih, lu kan punya 2 tangan nih. Yeah. Ibaratkan sebuah nitrogen ini punya 2 tangan bebas, elektron bebas lah. 2 tangan klorin beda ya. Nah, terus habis itu lu sebagai matriks kan megang 2 tangan Cl nih. Nah, Cl-nya itu bisa diganti pakai gugus fungsi lain. Gitu. Misalnya gua kasih pegang misalnya laptop gua gitu. Yeah. Kan bisa dipegang tuh. Iya. Yeah. Nah, kayak gitu ibaratnya nucleophilic substitution. Nah, cuman kalau misalnya dalam kasus nucleophilic substitution kan pasti harus ada ada substitution site-nya ya. Nah, substitution site-nya itu harus dalam bentuk biasanya klorin atau bromin gitu. Cuman kalau misalnya dalam bentuk bromin itu sampelnya jauh lebih mahal dan lebih susah bikinnya. Karena juga bromin juga bahaya banget ya. Iya benar. Lo tahu, iya benar. Gitu. Itu kenapa kondisinya memang harus beneran 1 minggu gitu, Bang? Nah, jadi sebenarnya kita udah tes beberapa kali yang misalnya sampelnya sehari, 2 hari, itu kok nggak tersubstitusi terus gitu. Warnanya tuh nggak berubah, terus habis itu warnanya masih putih-putih aja. Nah, jadi kita nyobain yang 1 minggu. Oh, ternyata kalau misalnya 1 minggu tuh lebih efektif nih, walaupun waktunya agak lebih lama gitu. Nah, jadinya kita pakainya 1 minggu aja gitu. Ada teman gue yang 10 hari malahan gitu. Untuk memulai penelitian kan juga ya, juga ada tantangan-tantangan lain ya pastinya. Iya. Kayak eksternal gitu, apa aja Bang? Kayak mungkin kayak time management, atau mungkin kayak sumber daya, itu kayak gimana aja kalau misalnya skripsi? Jadi maksudnya dari segi, dari segi tantangan internal ya? Eksternal malahan. Oh, eksternal malahan. Kalau internal kan secara teknikal ya. Oh iya, kalau eksternal sebenarnya banyak banget yang bisa dibicarain. Yang pertama dari segi shipment barang. Itu kalau misalnya lagi skripsi, itu bahan itu harus dibeli di website namanya Merch. Pernah dengar nggak? Kalau saya pernah, Bang. Jadi kalau misalnya kalian lewat Pasar Rebo, itu ada kantor Merch gede banget yang baru dibikin. Nah, Merch ini adalah sebuah perusahaan internasional yang ngebikin bahan-bahan buat riset gitu. Ada misalnya polystyrene divinyl benzene, itu ada kita juga beli. Terus habis itu ada misalnya NaOH, HCl, itu semuanya ada di sana, lengkap lah pokoknya. Nanti kalian buka aja di websitenya gitu. Nah, untuk beli ke Merch ini itu nggak bisa sembarang kita beli check out nih kayak di Shopee, nggak bisa. Kita tuh harus minta ke perusahaan dulu supaya mereka beliin barang-barang kita. Karena ini barang-barangnya berbahaya nih. Biasanya buat barang-barang itu biasanya buat industri gitu. Nah, cuman kita beli dari perusahaan, terus habis itu perusahaannya beliin ke merch-nya ini gitu. Nah, tantangan yang kedua nih buat masalah pembelian, ada bahan-bahan yang nggak ada di
merch website gitu. Nah, kita harus belinya di mana coba? Di Alibaba gitu, online. Dan apa ya, kan gue nggak pernah beli di Alibaba ya. Maksudnya pas pertama kali ngelihat ke Alibaba kayak, ih ini benar nggak ya? Ini nge-scam nggak ya gitu. Nah ternyata nggak guys, bisa juga beli di Alibaba, cuman harus di recheck aja. Kira-kira ini asli atau enggak gitu. Jadi harus beneran kalau misalnya yang dari merch itu beneran perusahaannya harus memverifikasi kalau misalnya kita melakukan research gitu ya? Iya benar, kayak gitulah pokoknya. Ibaratnya kayak ada orang yang ngebeliin di Indonesia dulu biar bisa masuk gitu. Kalau misalnya mungkin dari segi time management gitu bang, kan kayak skripsi kan orang mungkin mikirnya ini kenapa bisa berapa bulan sih, ini gimana aja, ngapain aja sih, itu kayak gimana? Oh jadi kalau misalnya skripsian sama pembimbingnya Pak Adam ya, skripsian sama Pak Adam itu pas awal riset itu disuruh bikin Gantt chart yang gede tuh pokoknya dari Januari sampai akhir Juni atau Mei gitu. Nah kita rinciin tuh per minggunya tuh mau ngapain aja, ada goals-goalsnya enggak gitu. Nanti kalau misalnya goalsnya tercapai nanti dicentang gitu. Terus habis itu ada percentage-nya kira-kira percentage until completion-nya itu berapa persen gitu. Nah, gitu. Nah kalau misalnya dari segi time management mungkin itu aja sih yang kita planning out karena banyak banget variabel yang nggak bisa kita kontrol. Kayak misalnya nungguin UI Solution gitu. UI Solution itu tempat buat karakterisasi. Nah itu kadang itu bisa lama banget ngolah karakterisasinya. Kayak misalnya gini, gue punya sampel nih, gue taruh sebelum Lebaran. Nah sampai sekarang itu masih belum kelar sampelnya gitu. Padahal bilangnya misalnya cuma seminggu doang atau misalnya cuma beberapa hari doang gitu. Jadi ada banyak faktor-faktor yang nggak bisa kita lihat dan kita duga gitu. Ternyata tiba-tiba ada kayak gini nih gitu. Kayak pengiriman barang, perizinan lab gitu ya? Perizinan lab, aduh pusing pokoknya gitu. Ya mungkin gue juga kan masih mahasiswa semester 2 ya. Untuk kayak mahasiswa-mahasiswa yang mau mulai penelitian gitu, dari abang tipsnya gimana? Sebenarnya kalau tips buat 2023 ya? Yeah. Buat angkatan 2023 sama mungkin angkatan yang di bawah lagi, menurut gue itu find what you're passionate about. Karena skripsi ini adalah sebuah masterpiece terakhir lu sebagai mahasiswa S1, ini adalah pamungkas lu, ibaratnya ini Mona Lisa lu lah gitu. Kayak lu harus benar-benar passionate untuk ngerjain itu. Karena gue lihat dari teman-teman gue kalau misalnya nggak terlalu passionate banget, itu biasanya mager-mageran gitu. Dan yang kedua adalah lihat mana topik yang menurut kalian itu challenging buat kalian. Karena dari challenge tersebut pastinya kalian itu bakal belajar lebih banyak gitu. Kayak misalnya gue nggak pernah nyentuh ekstraksi sama sekali. Terus abis itu dari kerja praktek gue nggak di tempat ekstraksi. Terus abis itu magang nggak pernah di ekstraksi. Tapi sekarang kecimpung di dunia ekstraksi sama polimer gitu. Jadi kayak kalau misalnya untuk kayak specifically hidrometalurgi nih, karena ini kan bidang yang di skripsinya, kayak bagaimana cara mencari isu kan, untuk mulai research kan harus mencari isu dan mencari celah dalam isu tersebut yang kita bisa kasih solusi kan. Nah itu bagaimana, kayak dari from zero itu bagaimana? From zero ya, benar-benar ini kalau misalnya mau start topik baru, biasanya kan dosen kan punya topik-topik yang udah ada dari tahun-tahun sebelumnya, terus udah diterusin sama mahasiswanya. Nah tapi kalau misalnya mau start out from zero, menurut gue lihat dari berangkat dari masalahnya dulu. Itu kata Pak Adam, berangkat dari masalahnya dulu. Apa sih problem yang pengen di-solve sama kalian? Misalnya kalian memang tertarik dari segi ekstraksi misalnya. Oh ya, ekstraksi masalahnya banyak nih. Ada bisa dioptimalisasi ekstraksi CU, misalnya emas, AL. Nah, itu banyak banget kan. Nah, kita pilih yang menurut kita yang paling interesting lah. Misalnya, oh ya emas nih, emas masih beracun resiviannya. Nah, makanya harus pakai tiosulfat gitu, yang green processing gitu. Nah, itu mungkin dari tips gue adalah berangkat dari masalahnya dulu. Gitu. Ini kan kayak kan kita udah tahu tiosulfat itu dipakai kan, tapi kan dari ion exchange resin itu kan kayak gimana
bisa arrive at that conclusion gitu loh. Bridging-nya gitu ya, Iya. bridging-nya. Sebenarnya gue pernah denger ya, salah di dunia ini nggak ada ide yang 100% original gitu. Gue pun dari riset ini ngelihat dari riset-riset sebelumnya yang ada di Google Scholar gitu. Gue lihat kayak, oh iya kira-kira ini solusi dari masalah ini tuh gimana aja sih gitu. Oh iya pakai resin, oh iya pakai thiosulfat. Nah, tips dari gue adalah banyakin referensi. Karena gue, Efrem sama Adam Razak itu ngeriset topiknya itu sekitar 3 bulan sampai 4 bulanan gitu. Jadi kayak terus kita brainstorm terus sampai dapat sebuah produk skripsi gitu. Dan itu hanya research-nya doang ya, belum dari Iya, itu penelitian dan semacamnya. benar. Itu baru kayak apa ya, latar belakangnya kira-kira ngapain ya gitu. Gitu deh. Tapi kan ini kan pastinya, ini kan skripsi ya, pastinya Iya. sebagai tugas akhir gitu. Tapi kalau dari abang sendiri ada kayak nilai-nilai dan apa yang abang dapat secara personal nggak, secara dari menjalankan riset ini? Secara personal ya, sebenarnya mungkin personally kalau misalnya dari terkait riset adalah baca SDS dari bahan-bahan. SDS itu safety data sheet. Jadi kita tuh pernah sempat nge-handle bahan yang benar-benar dangerous, yang benar-benar benar-benar toxic. Tapi kita nggak baca SDS-nya, nggak baca warning label-nya lah. Berarti kan kalau ada di material itu kan kayak misalnya di botolnya itu kan kayak ada gambar skulls, terus abis itu ada gambar X, ada gambar korosif. Nah, itu harus dibaca secara teliti karena ada bahan-bahan yang korosifnya rendah, ada barang-barang yang korosifnya tinggi banget gitu. Dan banyak dari ternyata kemarin tuh kita ngehandle material yang benar-benar bahaya untuk mata. Itu biasanya bisa ngebutakan malahan. Untungnya kita baca dulu dari safety data sheet-nya gitu. Oh ternyata ini tuh bahaya untuk mata. Jadi kita harus pakai gear yang benar-benar benar-benar harus komplit gitu. Kayak hazmat gitu. Yeah. Kalau misalnya lu pernah lihat orang-orang yang pas COVID-19, itu orang-orang perawatnya kan pakai hazmat semua ya. Nah kita literally pakai kayak gitu buat ngesintesis materialnya gitu. Nah mungkin dari hasil riset abang sendiri ini bisa ditunjukin nggak? Nggak boleh guys, izin banget. Nanti kalau misalnya udah dipublikasi. Oh dari sampelnya? Iya. Nih dari sampelnya. Ini jadi ada 2 sampel. Ini pakai biasanya ini yang lumayan gagal ya. Awalnya tuh resinnya tuh kayak gini guys. Nih warna putih bening kayak gini, nggak ada warnanya sama sekali. Nah ini tuh bisa disubstitusi dan jadinya bakal kayak gini guys hasilnya. Ini agak bahaya. Nah ini kan ada perubahan warnanya nih. Agak robek nih. Nah nih kalau misalnya lu lihat, ini kenapa harus ditutup ini gara-gara agak bau ya. Ini dari segi warnanya itu bisa berubah banget nih. Nah ini yang nanti bakal dimasukin ke dalam larutan-larutan emas nih, emas thiosulfat. Nanti tinggal misalnya dalam takarannya masukin 20 mg dalam 80 ml pregnancy solution. Nah berarti nanti kita masukin 20 ml. Set gitu. Gitu deh. Nah ini jangan dipegang ya. Iya. Dilihat aja. Kayak gini guys. Tada. Gitu. Jadi gue taruh lagi ya. Iya. Nah mungkin kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak ya Bang Kaiser atas kesempatannya berbicara di Research Spotlight kali ini. Aman. Good luck di skripsi dan tantangan-tantangan ke depannya. Saya Radia, pamit undur diri dan sampai jumpa di Research Spotlight berikutnya.